Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ahdan Rafif dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana caranya kita melakukan uji error correction model dengan menggunakan RStudio. Nah, sebelum kita mulai, kita harus tahu lebih dahulu apa itu error correction model atau ECM. Error correction model ini adalah sebuah model ekonometrika yang digunakan untuk menganalisis hubungan jangka pendek antara variabel-variabel yang memiliki hubungan jangka panjang atau kointegrasi. Nah, ECM ini adalah model yang menggabungkan dinamika jangka pendek dengan penyesuaian menuju keseimbangan jangka panjang. ECM ini digunakan karena dalam praktiknya, variabel-variabel ekonomi seringkali tidak berada dalam keseimbangan jangka panjang, sehingga perlu ada mekanisme koreksi terhadap penyimpangan tersebut. Nah, ECM ini biasanya digunakan oleh peneliti atau analis ekonomi yang ingin memodelkan data runtun waktu atau time series yang tidak stasioner tetapi kointegrasi. Model ini digunakan ketika ditemukan bahwa dua atau lebih variabel memiliki jangka panjang namun mengalami fluktuasi jangka pendek. ECM diterapkan dalam berbagai bidang seperti ekonomi makro, keuangan, dan pasar tenaga kerja. ECM bekerja dengan memasukkan error correction term atau ECT ke dalam model regresi, di mana ECT menunjukkan seberapa besar penyimpangan dari keseimbangan jangka panjang yang dikoreksi dalam periode berikutnya. Nah, di sini saya sudah mempunyai data cadangan devisa dan data ekspor yang sudah di gitu ya, atau sudah diubah jadi logaritma gitu. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah kita akan menghilangkan variabel time atau year di sini, karena variabel yang ini tuh tidak bisa terbaca atau tidak bisa dibaca oleh RStudio itu sendiri. Nah, caranya adalah kita ketikkan komen seperti ini. Nah, kalau sudah kita akan men-set waktu sekiranya bisa dibaca oleh RStudio itu sendiri. Nah, kita akan mulai start dari 1974 karena data yang saya miliki ini dimulai dari tahun 1974 gitu. Nah, kalau sudah kita akan cek terlebih dahulu. Nah, kalau sudah seperti ini berarti data yang kita miliki ini sudah bisa dibaca oleh RStudio. Nah, selanjutnya kita akan melakukan plot data untuk melihat apakah data yang kita miliki ini sudah stasioner atau belum secara non formal gitu ya. Nah, oke, kita bisa zoom di sini, bisa kita lihat bahwa data yang kita miliki baik itu cadangan devisa dan ekspor itu sendiri eh, tidak stasioner gitu ya kalau kita lihat dari grafik ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji stasioner pada variabel-variabel yang kita miliki. Nah, karena uji stasioner itu tidak bisa langsung semua gitu ya. Karena uji stasioner ini hanya bisa dilakukan oleh per variabel gitu, satu-satu variabel yang kita miliki itu harus diuji satu-satu. Nah, caranya adalah kita ketikkan komen seperti ini supaya eh, variabel data yang kita miliki itu variabelnya bisa kita uji stasioner. Nah, caranya kita ketikkan komen seperti ini. Ini untuk eh, uji stasioner pada tingkat level. Lalu yang di bawah ini adalah uji stasioner pada tingkat first difference-nya gitu. Kita run aja atau bisa klik control panel. Kita blok aja, kita klik control enter, sorry. Nah, kalau sudah kita akan mulai melakukan uji stasioner. Pertama kita akan melihat uji variabel cadangan devisa pada tingkat level. Nah, ya bisa kita lihat bahwa nilai eh, untuk variabel cadangan devisa di tingkat level masih belum stasioner pada tingkat level. Nah, kita akan coba lihat pada tingkat first difference-nya. Nah, bisa kita lihat bahwa semua eh, kalau kita lihat sekilas nilai P value-nya ini sudah kurang dari 0,05 dan juga nilai T
statistiknya, lebih besar dari, semua critical value, sehingga ini bisa dikatakan, eee, variabel cadangan devisa yang kita miliki ini, sudah stasioner di tingkat first difference gitu. Nah, selanjutnya kita akan coba, uji stasioner di variabel ekspornya. Nah, ini bisa kita lihat kalau sekilas kita lihat bahwa nilai P value-nya saja masih, eee, lebih dari 0,05 yang menandakan data ini masih belum stasioner. Lalu kita akan coba cek di first difference-nya gitu. Nah, ini ya bisa kita lihat, eee, kita bisa lihat bahwa untuk variabel ekspornya jika di first difference ini semua, eee, apa namanya, P value-nya ini berada di, kurang dari 0,05 yang menandakan bahwa, variabel yang kita miliki ini sudah stasioner di tingkat, first difference gitu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan fitting model awal, dengan cara kita akan melakukan regresi linear sederhana, eee, yang mana variabel CADEV ini atau cadangan devisa ini adalah merupakan variabel Y-nya dan variabel ekspor ini variabel X-nya. Kita run saja, lalu kita kita lihat, summary model gitu. Nah, ini adalah hasil hasil dari, regresinya gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat bahwa kalau koefisien, ekspornya ini ada di tingkat satu gitu ya. Jadi kalau misalnya, eee, apa namanya, kalau misalnya ekspornya bertambah misalnya 1%, kalau misalnya ekspornya bertambah satu, maka, variabel model apa namanya, variabel cadangan devisanya juga ikut, bertambah sebesar, 1,3415 atau sekitar 13% gitu. Nah, selanjutnya kita akan, melakukan uji kointegrasi dan juga mengecek, error correction term-nya. Kita akan mencari tahu nilai ECT-nya dengan cara kita mengetikkan command ECT sama dengan model, tanda dolar, residuals. Oke, kita coba run saja. Lalu kita summary. Nah, syarat supaya, apa namanya ya, model ECT-nya ini apakah memiliki, pengaruh jangka panjang adalah kita lihat, dari, koefisiennya gitu. Kita lihat koefisiennya apakah dia negatif atau, tidak. Kalau misalnya koefisiennya negatif berarti dia memiliki, pengaruh, jangka panjang gitu. Dan kita juga akan lihat, eee, kita akan juga akan melihat, apa namanya, probability-nya gitu, apakah ini signifikan atau tidak gitu. Nah, cara untuk melihat probability-nya adalah kita akan melakukan, uji, apa namanya, uji stasionaritas lagi untuk model ECT-nya. Eee, pastikan juga, pastikan juga kalau, ECT-nya ini, stasioner di tingkat level gitu ya, karena kalau misalnya stasioner di tingkat level berarti data yang kita miliki ini memiliki kointegrasi atau memiliki pengaruh jangka panjang. Kita akan cek terlebih dahulu. Nah, bisa kita lihat bahwa data, atau sorry, kalau bisa kita lihat bahwa ECT-nya ini ternyata, eee, stasioner di tingkat level gitu ya. Sehingga eee, data LN Cadev cadangan devisa dan, LN ekspor ini ternyata memiliki kointegrasi atau hubungan jangka panjang. Nah, selanjutnya nah, kita akan, membuat model umumnya gitu ya, model umum jangka panjang dan juga model umum jangka pendeknya. Tapi sebelum itu kita akan men-set, waktu pada, ECT-nya itu karena, kita hanya membuat, variabel kita baru hanya apa ya, istilahnya mempredik variabel ECT-nya tetapi kita belum men-set,
data ECT ini menjadi data time series gitu, eee, sehingga data ECT ini masih belum terbaca gitu, variabel waktunya belum terbaca di, RStudio. Jadi kita harus melakukan, kita harus men-set, variabel ECT-nya ini dengan, menjadi data time series, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada komennya. Komennya itu adalah ECT sama dengan TS dalam kurung ECT startnya dari 1974, dan frekuensinya itu satu karena, data yang kita miliki itu data tahunan. Lalu di sini ada ECT 1 dan ini seterusnya. Nah, ini kita lihat startnya itu dari 1974 dan berakhirnya itu dari tahun 2023. Kenapa kita, eee, batasi gitu dari 1974 sampai 2023? Karena supaya ECT-nya ini tidak, apa ya, istilahnya tidak keluar dari rentang waktu, tidak, keluar dari rentang waktu, yang kita miliki gitu. Sehingga, bisa dianalisis, kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan coba run terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, eee, kita akan coba untuk menyatukan kembali variabel-variabel yang sebelumnya itu, kita pecah-pecah gitu ya. Karena kalau kita lihat sebelum-sebelumnya itu variabelnya itu seolah-olah kita pecah-pecah. Nah, di sini kita akan coba untuk, dalam tanda kutip menyatukan data, yang kita miliki gitu. Kita, tuliskan komen ini, kita menggunakan TS union, lalu kita masukkan variabel-variabelnya. Nah, selanjutnya kita akan, membuat model umum jangka panjangnya gitu ya. Nah, model umum jangka panjangnya ini cara membuat, modelnya di Stata itu adalah kita, menuliskan komen rect ecm sama dengan lm dalam kurung lcadef ini sebagai variabel y-nya. Ini tanda ini kalau misal ini tuh sebenarnya kayak tanda sama dengan gitu ya. Jadi ini tanda sama dengan di RStudio, lalu kita masukkan variabel-variabelnya, yaitu in export dan juga error correction termnya tadi gitu. Nah, kalau sudah kita run aja, lalu kita lihat summary-nya. Nah, bisa kita lihat bahwa, eee, syarat supaya, eee, model ECM-nya ini, apa ya istilahnya itu, model terbaik gitu ya. Nah, syaratnya itu adalah, nilai koefisien ECT-nya ini harus negatif dan, eee, harus signifikan gitu. Nah, di sini, nilai P value-nya sendiri sudah signifikan kurang dari 0,05 tetapi, koefisiennya sendiri, masih bernilai positif sehingga, model ECM umum jangka panjang ini, istilahnya tidak bisa digunakan gitu ya. Lalu, kita akan coba, melihat model ECM umum jangka pendeknya gitu. Nah, ini kita tuliskan komennya, kurang lebih seperti ini. Lalu kita blok, lalu kita klik run. Lalu selanjutnya, eh, sama mungkin kan sama seperti tadi kita, coba untuk menyatukan data yang terpecah-pecah tadi seperti ini. Kita run aja. Lalu kita buat modelnya, model umum jangka pendeknya. Perbedaan model umum jangka pendek dan jangka panjang itu kalau jangka panjang dia, menggunakan variabel yang stasioner di, level gitu ya. Kita bisa lihat ini, menggunakan variabel yang istilahnya stasioner di level. Nah, kalau yang ini kita akan melihat, eee istilahnya menggunakan variabel yang stasioner di first difference gitu. Nah, kita, run aja. Nah, ternyata untuk model umum jangka panjang itu sendiri,
nilai koefisiennya masih bernilai positif, tetapi probability-nya atau signifikansinya itu kurang dari 0,05, yang mana data yang ini kurang apa ya, kurang best itu, bukan tidak bisa digunakan, tapi eh, kurang baik itu, kurang baik untuk digunakan karena nilai koefisien itu masih positif gitu. Nah, selanjutnya kita akan membuat model alternatifnya, model alternatif umum jangka pendek dan jangka panjang. Eh, perbedaan utama perbedaan utama antara model umum atau model alternatif adalah kalau model umum dia hanya melihat dari ECT-nya saja gitu. Tetapi kalau di model alternatif kita juga akan melihat dari lag dari setiap variabel itu sendiri, kurang lebih seperti itu. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita akan apa ya, men-set eh, variabel ECT-nya lagi. Eh, di sini ECT-nya sama dengan TS dalam kurung residual. Lalu startnya itu sama dengan start dalam kurung DLN cadef. DLN cadef frekuensinya 1. Kita run aja. Nah, kalau sudah kita akan mencari lag dari variabel eh, cadef, ln cadef dan juga ln export gitu. Nah, di sini untuk cara mencari variabel lag-nya adalah lag ln cadef sama dengan lag dalam kurung ln cadef sama dengan ln cadef, min 1 untuk lag 1. Dan untuk variabel ekspornya juga sama. Nah, kita run aja. Nah, lalu sama seperti yang tadi, sama seperti saat kita mentrim eh, saat kita mentrim model umum model umum. Nah, di sini juga kita harus men-set waktu dari si lag-nya itu sendiri supaya lag dari LN Cadif dan LN Export ini bisa terbaca gitu, bahwa data ini merupakan data time series gitu. Nah, kita startnya dari 1974 sampai 2023 supaya tidak keluar dari batas waktu itu sendiri gitu. Kita run aja. Nah, selanjutnya kita akan melakukan membentuk model ECM alternatif di jangka panjangnya gitu ya. Yang pertama itu kita akan susun dulu datanya, yaitu data rect sama dengan ts dot intersect dalam kurung ini untuk ln cadef, ln export, lag, ln cadef dan lag, ln export dan error correctionnya. Lalu di sini kita akan bentuk model ECM alternatifnya di jangka panjang. Bisa dilihat ini lm dalam kurung ln cadef sama dengan ln export ditambah lag-nya karena ya seperti tadi saya bilang model ECM alternatif ini juga selain memperhitungkan ECT, dia juga memperhitungkan lag-nya itu sendiri. Nah, terus ditambah error correction-nya, ditambah ECT-nya, sorry. Nah, kalau sudah, kita langsung kita run kalau udah kayak gini. Atau kita bisa blok aja. Gitu. Nah, eh, bisa kita lihat bahwa untuk model ECM alternatif jangka panjangnya ini, nilai koefisiennya ini bernilai negatif, sementara nilai signifikansinya itu eh, lebih dari 0,05, yang mana untuk syarat koefisien yang harus bernilai negatif ini harus sudah terpenuhi, tetapi kurang signifikan gitu ya, tidak signifikan. Nah, selanjutnya kita akan membuat model ECM alternatif di jangka pendeknya. Eh, sama seperti tadi, sama seperti tadi, cuma eh, untuk untuk model alternatif ECM alternatif jangka pendeknya itu kita menggunakan istilahnya itu variabel yang stasioner di first difference.
gitu. Ini bisa dilihat D gitu ya. D berarti kan first difference gitu. Menandakan bahwa variabel ini stasioner di first difference gitu. Kita blok aja. Nah, selanjutnya kita susun model ECM alternatifnya. Kurang lebih sama seperti ini, cuman yang diubah menjadi variabel yang stasioner di first difference. Nah, bisa dilihat bahwa untuk model atau ECM alternatif jangka pendeknya ini, dia nilai koefisiennya ini negatif, yang mana itu eh, memenuhi ketentuan gitu ya, dan juga nilai signifikansinya ini eh, kurang dari 0,05 yang menandakan ini itu signifikan gitu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik. Nah, tapi sebelum kita melakukan uji asumsi klasik, kita harus mem- apa ya, menginstal package-package ini, yaitu package Nortest, package CAR, dan juga package LMTest gitu ya. Kebetulan di sini saya sudah menginstalnya, tinggal dimasukkan ke dalam library-nya aja. Nah, yang pertama yang kita akan lakukan adalah melakukan uji normalitas dengan mengetik komen lily.test gitu ya. Kalau kalau misalnya kalian mau lihat eh, lily.test itu di mana, dia itu ada di Nortest, di lily test ini. Jadi lily test ini untuk uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Kita coba tes saja. Nah, bisa dilihat bahwa ternyata data yang kita miliki ini p-value-nya ini kurang dari 0,05, yang mana itu berarti menandakan bahwa data yang kita miliki ini mengandung normalitas. Karena kalau misalnya datanya itu tidak mengandung normalitas, nilai p-value-nya itu lebih dari 0,05 gitu. Nah, lalu kita akan coba tes untuk uji autokorelasinya. Nah, eh, untuk uji autokorelasi bisa dilihat bahwa nilai p-value-nya ini lebih besar dari 0,05, yang menandakan bahwa data yang kita miliki ini sudah lolos autokorelasi. Lalu kita coba uji heteroskedastisitas ini untuk komennya menggunakan NCV test. Eh, sorry, ternyata bukan ini, karena tadi model yang paling bagus kan model rek ECM3. Kita harus ganti ini jadi rek ECM3. Salah ya, kita coba tes ulang. Oke, ternyata data yang kita miliki ini, setelah tadi saya melakukan revisi, ternyata data yang kita miliki ini memiliki nilai p-value lebih dari 0,05, yang menandakan bahwa eh, data yang kita miliki ini sudah lolos uji normalitas. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk cek autokorelasinya, apakah dia mengandung autokorelasi atau tidak. Nah, bisa kita lihat bahwa eh, nilai p-value-nya ini lebih dari 0,05, yang menandakan bahwa eh, data yang kita miliki ini sudah lolos uji autokorelasi gitu ya. Lalu selanjutnya kita coba melakukan uji tes apa ya, uji heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas juga sama. Eh, bisa kita lihat bahwa nilai p-value-nya ini sudah lebih dari 0,05, yang menandakan bahwa eh, data yang kita miliki ini sudah lolos uji heteroskedasi heteroskedastisitas.
Nah, selanjutnya kita akan coba melakukan uji linearitas, dengan cara mengetikkan komen av aviplots dalam kurung regex-CM3. Regex-CM3 ini adalah model terbaik yang kita miliki tadi. Nah, kalau kita zoom, kita coba zoom, eee, kita lihat bahwa sebagian besar data yang kita miliki ini sudah mengikuti, apa ya, sudah mengikuti garis biru ini atau garis linearitasnya, seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, yang terakhir kita akan coba uji multikolinearitasnya ya. Nah, kalau misalnya muncul, eee, tulisan seperti ini, setelah saya cek di Google ternyata kalau seperti ini berarti ada kemungkinan bahwa data yang kita miliki ini mengandung, perfect multikolinearitas gitu ya, yang mana artinya, eee, ya simpelnya data yang kita miliki ini mengandung, multikolinearitas, kurang lebih seperti itu. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.